Baik. Selain berzikir, ternyata ulul albab itu adalah orang-orang yang yatafakkaruna. Orang-orang yang senantiasa berfikir, menggunakan akal fikirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah salat zuhur Masjid Abdullah Nur yang berbahagia, alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga insyaallah kita bisa melaksanakan daripada kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Selesai melaksanakan salat zuhur berjamaah, insyaallah mendengarkan kajian beberapa ayat Quran akan disampaikan dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua ini insyaallah bermanfaat buat kita. Bermanfaat untuk dunia kita dan kebahagiaan untuk akhirat kita insyaallah. Topik kita pada kesempatan ini adalah kita ingin membeberkan ya daripada kriteria hamba Allah yang disebut dengan ulul albab. Ulu itu kalau dalam bahasa Arab artinya yang memiliki. Ulul absar yang memiliki pandangan yang luas. Ya. Ulul amri ya, yang memiliki amr. Amr itu perintah. Jadi ulul amri itu artinya pemerintah yang bisa memerintah-perintah. Nah ini ulul albab. Albab itu bentuk jamak daripada lubbun. Ya. Boleh? Ya, izin untuk nulis-nulis ya. Lubbun. Kata-kata lub itu dalam bahasa Arab artinya apa? Akal. Jamannya albab. Namun ulul albab itu adalah bukan sekedar orang yang memiliki akal fikiran, tapi akal fikiran yang mendalam, sehingga dia dalam mengamati, memahami daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar mengandalkan akal fikirannya saja. Sehingga begitu dia selesai mengalami bagaimana kehebatan Allah, kekuasaan Allah dan sebagainya, maka orang-orang yang disebut ulul albab itu mengatakan apa? Gak percuma Allah ciptakan ini. Sungguh tiada sia-sia Allah ciptakan ini. Nah, itu kita bisa dapati kriteria daripada ulul albab. Yang pertama itu di surat Ali Imran, albab di surat Ali Imran mulai dari ayat 190 sampai 192. Ini bagian pertama. Nanti ada bagian kedua itu tentang kriteria ulul albab juga. Yang pertama ini di Quran surat Ali Imran dimulai ayat 190 sampai 192. Insyaallah jamaah banyak yang sudah hafal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu menjadi tanda-tanda bagi
orang-orang yang memiliki albab, akal pikiran yang ditunjang oleh wahyu Allah, bukan akal pikiran semata. Jadi mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengamati bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana pergantian siang dan malam. Itu insya Allah menjadi bukti-bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang disebut ulul albab. Bagaimana ciri mereka? Dijelaskan pada ayat berikutnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang yang senantiasa berzikir. Berzikir dalam keadaan apa? Qiyaman, berdiri. Wa qu'udan, duduk. Wa 'ala junubihim, maupun berbaring. Kalau kita perhatikan, 3 aktivitas ini adalah aktivitas kehidupan manusia. Manusia itu kalau nggak berdiri, duduk. Kalau nggak duduk, berbaring. Artinya, di semua kesempatan hidup dia selalu dalam rangka zikir. Kontak kepada Allah, hubungan kepada Allah. Melalui apa zikirnya? 3. Bil lisan, dengan lisan. Surat 17 ayat 110. Qulidullah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Orang yang disebut ulul albab itu senantiasa zikir. Zikir apa? Allah, Allah, Allah. Atau Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Apapun yang disebut, Allah memiliki 99 nama. Betul? Iya. Zikir dengan apa? Zikir dengan sholat. Ternyata sholat itu adalah sarana zikir. Sarana zikir. Yaitu apa? Allah berfirman dalam surat Toha ayat 14. Aqimis sholata di zikri. Tegakkanlah, dirikanlah salat dalam rangka zikir kepadaku. Jadi sebenarnya salat itu sarana kita zikir kepada Allah. Zikir dengan apa? Dengan Al-Quran. Nah, ini. Jadi ulul albab itu berzikir dengan Al-Quran. Baik dia dalam kondisi apapun dia selanjutnya berzikir dengan Al-Quran. Surat 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Subhanallah. Baik. Selain berzikir, ternyata ulul albab itu adalah orang-orang yang yatafakkaruna. Orang-orang yang senantiasa berfikir, menggunakan akal pikirannya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Berfikir untuk bagaimana nih penciptaan langit dan bumi. Sampai mereka mengatakan apa? Apa yang Allah ciptakan? Ma khalaqta hadza batila. Enggak ada sia-sianya. Allah ciptakan semua ini, subhanallah. Coba makhluk yang kita anggap jijik di muka bumi ini apa kira-kira? Kecil tapi menjijikan. Apa kira-kira? Belatung. Coba. Tapi kalau tidak Allah ciptakan belatung, maka bumi ini penuh dengan sampah, dengan bangkai yang nggak bisa diurai sampai habis. Itu makhluk Allah yang bernama belatung. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nggak malu-malu menciptakan sebuah atau sesuatu makhluk yang seperti lalat. Kalau sebagian orang kan mengatakan apa? Untuk apa Allah ciptakan lalat? Kurang kerjaan kali ini Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi bagi orang beriman, itu dibalik penciptaan lalat yang katanya menjijikan, lihat apa?
kegunaannya. Subhanallah. Ya. Luar biasa. Baik. Jadi selain berzikir adalah apa? Fikir. Fikir terhadap apa? Ciptaan Allah. Dan kita dilarang sama Nabi untuk memikirkan bagaimana keberadaan Allah. Allah seperti apa ya? Misalkan dalam Al-Quran dikatakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luasnya kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Nah, nggak usah dipikirin. Sampai botak sariawan juga nggak bakalan bisa. Ya, kita bisa mengatakan ini kursinya Allah, nggak bakal bisa. Kenapa? Di luar daripada akal pikiran manusia. Kayak gimana ya kursinya Allah seluas langit dan bumi? Tukang mebelnya kayak apa ya? Siapa yang membuat ya? Bagaimana cara membuatnya? Nggak usah dipikirin. Nah, tafakkaru fi khalqillah, kata Nabi. Berpikirlah kepada ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan pernah berpikir zatnya Allah kayak gimana ya? Coba. Allah itu dalam Al-Quran bersemayam di atas arash. Arash itu kayak digambarkan seperti kursi singgasana raja. Wa arshuhu ya faqul ma. Arshnya itu di atas air. Akhirnya orang ngebayangin kursi bisa terbang karena apa? Karena air yang mengangkatnya ke atas. Ujung-ujungnya apa? Nyi Roro Kidul. Kayak Nyi Roro Kidul tuh. Wah, dari dasar laut keluar. Dengan kursi kerajaannya. Nggak begitu. Nggak begitu. Ya, nggak usah pikirin. Yang pikirkan apa? Ciptaan Allah. Jadi semakin ulul albab itu berpikir tentang ciptaan Allah, maka yang timbul adalah ma khalaqta hadza batila. Nggak sia-sia Allah ciptakan semua ini. Pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya. Itu ulul albab. Tapi begitu orang yang bukan ulul albab, setelah menemukan sesuatu, dikatakan apa? I am the king, I am the Lord. Saya adalah raja, saya adalah penguasa, saya penguasa alam semesta ini. Wah, itu kan ulul. Jadi ulul albab itu semakin dia melihat kekuasaan Allah yang begitu besar, walaupun dia menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, pasti dia semakin menunduk. Pasti semakin dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik. Bagian yang kedua, kita bisa lihat di Quran surat Ar-Ra'du. Ar-Ra'du ayat 19 sampai 23. Nah, di dalam tafsir yang saya pakai adalah tafsir Al-Maraghi, ya, yang disusun oleh Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, seorang ulama tafsir yang terkenal di Mesir, Al-Azhar, dan dipakai di perguruan-perguruan tinggi Islam di seluruh dunia. Ya, beliau ketika mengurutkan atau melihat ciri-ciri ya daripada ulul albab itu di ayat ke-19 yang terakhir, innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran itu adalah ulul albab. Jadi ulul albab adalah orang bisa mengambil hikmah-hikmah pelajaran dari segala sesuatu. Bagaimana cirinya? Alladzina yufuna bi ahdillah. Yang mereka memenuhi janjinya kepada Allah. Janji kepada Allah. Apakah kita pernah berjanji dengan Allah? Kapan? Waktu dalam kandungan. Betul, satu dalam kandungan. Di surat 7 ayat 172. Karena Anda sudah jawab benar, boleh pulang duluan.
Besar. Iya, dalam surat 7 ayat 172, begitu Allah akan memasukkan ruh ke dalam diri manusia yang pada saat itu berada dalam proses di kehamilan ibu 4 bulan, maka ruh tadi ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, penciptamu, pengatur dan sebagainya? Qalu bala syahidna, iya kami berjanji, bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Ya, seperti itu tuh. Maka akhirnya begitu keluar, setiap bayi yang lahir menurut konsep Islam dia muslim. Kenapa? Karena sudah bertauhid kepada Allah. Tergantung orang tuanya, apakah memasukkan dia Kristen, Yahudi, Majusi, tergantung orang tuanya. Pada hakikatnya setiap bayi lahir muslim. Nah, yang kedua, janji kepada Allah itu apa? Surat 6 ayat 162. Setiap saat begitu sholat wajib kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi hidupku, matiku, ibadahku, sholatku, pokoknya semua yang aku lakukan lillah. Ayo, sudah begitukah kita? Kalau kita ingin menjadi ulul albab, ayo pegang itu janji. Apapun yang kita lakukan adalah lillah, bukan karena sesuatu selain Allah. Jangan seperti ada pejabat di sono, di negeri sono, kita nggak tahu ya. Itu kalau belum dapat kursi, bacanya ayat kursi. Begitu kursinya udah dapat, ayatnya lupa. Nggak tahu tuh di negeri mana tuh ya. Ada begitu. Kalau belum dapat apa-apa, teriak Islam, Islam, lillah, karena Allah. Tapi kalau udah dapat sesuatu, apa sesuatu itu? Tahta, harta, wanita, Toyota, Avanza. Udah beda tuh ntar tuh bacanya tuh, bukan inna sholati lagi, inna Suzuki, wa Kawasaki, macam-macam. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Itu bukan ulul albab. Wala yanquduna mitsaq. Yang kedua, kita kesini ya. Yang kedua, tidak memutuskan al-mitsaq. Saya sebut al-mitsaq di sini karena al-mitsaq bukan hanya sekedar perjanjian. Al-mitsaq ini bahkan disebut dalam Al-Qur'an mitsaqan ghaliza. Perjanjian yang agung. Perjanjian agung ini adalah perjanjian Nabi bersama umatnya kepada Allah. Ketika Nabi Musa mengambil perjanjian kepada Bani Israel, mereka nggak boleh begini, nggak boleh begini. Itu namanya mitsaqan ghaliza. Orang yang ulul albab nggak mungkin memutuskan perjanjian tersebut, karena itu perjanjian dengan Allah. Yang kedua, ini perjanjian seseorang ketika dia saya terima nikahnya dan kawinnya, itu mitsaqan ghaliza, itu perjanjian agung. Pada hakikatnya dia bukan berjanji kepada calon mertuanya, tapi dia berjanji kepada Allah. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Akhadtumuhunna bi amanatillah. Hei laki-laki, kamu ambil itu wanita menjadi istrimu bi amanatillah, dengan amanat Allah. Orang tuanya sudah melimpahkan amanat kepada kamu, maka kamu harus jaga itu. Jangan sembarangan, jangan main talak cerai, kawin lagi, talak cerai, kawin lagi. Itu perjanjian yang agung. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kamu halalkan hubungan dengan istrimu itu dengan kalimat Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Tidak sembarangan itu. Maka setiap perjanjian itu akan dimintai apanya? Pertanggungjawabannya. Sudah amanah nggak kita? Ulul albab adalah orang yang menjaga amanah itu. Bagaimanapun diupayakan,
Istri, anak itu amanah Allah kepada kita yang nanti akan dipertanyakan. Bagaimana istrimu? Sholat nggak? Ibadah nggak? Anakmu yang gadis sudah pakai jilbab belum? Menutup aurat nggak kalau keluar rumah? Itu ditanya itu. Bagaimana tanggung jawabmu terhadap ibadahnya, terhadap auratnya? Ditanya itu. Oke. Yang berikutnya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala silaturrahim. Subhanallah, silaturrahim. Iya. Silah itu artinya hubungan, rahim artinya yang ada pertalian keturunan. Orang yang ulul albab itu senantiasa menjaga hubungan itu. Artinya kalau putus sambung, kalau kaku cairkan hubungan tersebut, jangan sampai putus. Allah nggak mau, atau kata Nabi, dilaknat oleh Allah yang memutuskan hubungan. Ini enggak, saudara sama saudara, gara-gara uang seperak 2 perak nggak ngomong, gara-gara tanah sepetak 2 petak, you and me, berakhir hubungan. Na'udzubillah. Itu bukan ulul albab itu. Yang keempat dan kelima, ini menariknya, dia memakai kata khasyah dan khauf. Kata-kata khasyah dan khauf ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan takut. Padahal kalau kita lihat dari bahasa Arabnya, khasyah itu takut yang membuat orangnya nggak mau jauh. Gitu. Contoh, kita takut kepada Allah. Apa maksudnya? Kita nggak mau jauh-jauh dari Allah. Kita takut Allah menjauh dari kita. Kita takut nggak diperhatikan oleh Allah. Jadi kita takut dalam rangka dekat dengan Allah. Itu khasyah. Tapi kalau khauf, takut dalam rangka menghindar. Gitu. Contoh, pernah ke taman safari, lihat binatang. Kalau di taman safari, binatangnya dilepas, kitanya dikurung. Apa di mobil, apa di bis gitu ya. Nah, tiba-tiba pintu bis kita atau mobil kita terbuka. Ada harimau, singa yang akan masuk ke dalam mobil kita. Takut nggak kita? Takut. Takutnya dalam rangka mendekat apa menjauh? Nah, lari menjauh. Itu namanya khauf dalam bahasa Arab. Nah, orang-orang yang ulul albab, dia takut berpisah dari Allah. Juga takut dari apa? Su'ul hisab yaumal qiyamah. Dia takut akan buruknya hisab di akhirat. Subhanallah. Nah, dalam tafsir ini disampaikan ada hadis Nabi. Nabi ketika membaca ayat bahwa mereka takut akan buruknya siksa akhirat, Nabi mengatakan kepada sahabat, maukah kalian aku beritahu 2 hal yang bisa meringankan hisab kalian di akhirat? Kalau saya tanya bapak-bapak, mau gak Pak? Mau. Apa kata Nabi? Birrul walidain. Yang kedua, as-silah. Jadi untuk meringankan siksa daripada hari akhirat adalah 1, birrul walidain. Apa arti birrul walidain? Berbakti kepada orang tua. Yang kedua, silaturrahim. Subhanallah. Orang yang baik hubungannya sama orang tuanya, insya Allah di sana ringan. Coba kalau anak nggak dapat ridho dari orang tua, penyesalan nggak di sana? Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Begitu pula silaturahim. Kalau kita rajin silaturahim, insya Allah
Hubungan kita antar sama manusia bisa lebih ringan. Kenapa? Karena udah maaf, udah salaman. Kata Nabi, dua orang mukmin bertemu, bersalaman, maka insya Allah gugur dosa di antara keduanya. Subhanallah. Jadi lebih ringan. Ya. Yang keenam, mereka-mereka yang menegakkan sholat. Yang ketujuh, sabar dalam ridho Allah, mencari ridho Allah. Yang kedelapan, itu orang-orang yang berinfak, mengeluarkan harta di jalan Allah. Bagaimana caranya? Bisa sir, apa sir? Senyap ya. Artinya tanpa diketahui banyak orang. Maupun alaniyah. Alaniyah artinya terang-terangan, disebutin namanya. Boleh dua-duanya, asal niatnya gimana gitu ya. Nah yang terakhir 9 adalah mereka-mereka yang mengiringi perbuatan dosanya atau keburukannya dengan kebaikan. Nih ulul albab tuh kayak begitu ya. Jadi ada berapa? 2 tambah 9 berapa? 11. 11 ya. Menegakkan sholat, jadi bukan sekedar sholat. Apa buktinya kalau dia sudah menegakkan sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sudah menegakkan sholat, dia pasti dapat mencegah dirinya dari perbuatan. Jadi kalau bukan ulul albab, kalau orang yang nggak menggunakan akal, percuma. Kenapa? Sholat. Jadi apa istilahnya? STMJ. Apa STMJ? Sholat terus, maksiat. Itu orang berakal nggak? Enggak, itu orang nggak berakal. Sholat, maksiat jalan. Contoh ini konkret. Saya ngajar di Masjid At-Taqwa Roksi, ya, setiap malam Jumat. Itu ada jamaah yang bilang ke saya, Pak Ustadz, lihat tuh, iya itu kan jamaah kita rajin ya sholatnya. Iya Pak Ustadz, dia emang rajin sholatnya. Tapi anak sering nemuin dia masih minum. Minum? Yang bener? Iya. Kasih tahu dong bahwa minum itu nggak boleh. Ya minuman keras nggak boleh. Udah Pak Ustadz. Tapi dia bilang apa? Kalau nggak mabok nggak haram. Katanya begitu. Nggak mabok nggak haram. Ya, ini bukan ulul albab ini. Ulul albab itu yakin bahwasanya setiap perintah itu adalah membawa hikmah. Tapi kalau setiap yang dosa dan maksiat itu akan membawa bencana, azab, begitu. Paham maksudnya di sini? Jadi masih ada tuh orang STMJ, sholat tekun, maksiat. Nah itu bukan ulul albab tuh, ya. Sabar juga begitu, dalam rangka ridho Allah, bukan sabar terpaksa, ya. Nanti pada kesempatan lain kita bahas tentang sabar dan keutamaannya, ya. Berinfak juga begitu, itu orang yang punya akal pikiran yang sehat. Begitu dia keluarin infak, dia nggak pernah berpikir, aduh berkurang dong harta saya, habis nih, tekor nih, ya berkurang harta saya. Orang yang ulul albab pasti yakin dengan hadis Nabi, ma naqasat minas sadaqah, nggak pernah berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Kenapa? Kata Nabi dalam hadisnya, ma min yaumin yusbihu fihi al-ibadu illa al-malakani yanzilani. Tidak ada tiap pagi kecuali 2 malaikat turun tiap pagi, tiap sabah, tiap pagi. Untuk apa? Qala ahaduhuma, berkata salah seorang dari malaikat itu, Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, balas, ganti orang yang berinfak di pagi hari ini. Tuh, Masya Allah. Yuk, tadi pagi udah infak belum? Udah sedekah belum? Makanya sedekah itu sebaiknya tiap pagi.
Jadi masuk ke masjid, sholat subuh, jangan lenggang kangkung. Allah nggak melihat besarnya, yang penting sedekah tiap pagi. Didoain sama malaikat, Masya Allah. Satu lagi, malaikat bilang apa? Allahumma ati mumsikan tanafa. Ya Allah, binasakan harta orang yang mumsik, yang nahan, yang pelit, bin bakhil, bin koret, bin buntut kasir katanya. Ada orang Sumatera Barat, bin apa? Sampini kariang katanya. Itu jangan, itu bukan ulul albab itu. Ya. Ayo, kita bersedekah. Terakhir, ulul albab orang yang berpikir, astagfirullahaladzim, tadi saya dosa ya. Bagaimana caranya? Iringi dosa, maksiat, keburukan dengan dia banyak melakukan hasanat. Apa kata Allah? Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sungguh yang namanya keburukan itu akan ditutup oleh kebaikan-kebaikan. Tapi ingat, ini bukan rekayasa. Kalau gitu sekarang kita foya-foya, ntar kalau mau mati baru taubat, masuk surga. Kata siapa? Emang bisa yakin umurnya sampai sekian kan gitu. Ayo, setiap kita melakukan dosa maksiat, iringi dengan kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan menutup daripada keburukan-keburukan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi ulul albab. Oke, saya tanya pada jamaah, dari 11 poin ini kira-kira yang udah ada pada diri kita berapa? Ada berapa poin? Ayo ukur diri kita masing-masing. Dari 11 ini, berzikir, berpikir ciptaan Allah, memenuhi janji kepada Allah, tidak memutuskan perjanjian, silaturahim, takut dalam rangka mendekat, takut dalam rangka menghindar, menegakkan sholat, sabar, berinfak, mengingini perbuatan dosa dan kebaikan. Dari 11 poin ini udah berada sama kita berapa? Semua? Yakin? Ayo, kalau belum kita lengkapi. Yang sudah ada pertahankan. Kalau bisa tingkatkan. Jangan sampai belum sama sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu atau jawab? Sudah cukup? Cukup ya. Demikian, insya Allah pada kesempatan lain kita akan bahas tentang tema-tema yang berikutnya. Hadanallah wa yakum majma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.